Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan soal UTBK, yaitu berkaitan dengan materi trigonometri. Oke, pasti kalian gak asing lagi ya dengan trigonometri. Oke, itu pasti berkaitan dengan yang ada namanya sin, cos, tan, dan lain sebagainya. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat ada soal ya, yang berkaitan dengan trigonometri. X, Y itu di antara 0 dan pi. Kemudian X kurang Y itu di antara pi per 2 dan pi. Nah, kemudian yang diketahui juga ada persamaan bahwa 2 sin X tambah cos Y sama dengan 2. Kemudian 2 cos X kurang sin Y sama dengan akar 3. Nah, yang ditanya berapakah nilai cos X kurang Y adalah, itu yang ditanya. Nah, ada pilihan ganda A, B, C, D, dan E. Oke, nah pada soal yang kayak gini, ini merupakan soal langganan juga di UTBK, dan ini sebenarnya ada banyak variasi bentuk-bentuknya. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa di trigonometri itu ada banyak rumus-rumus yang berkaitan dengan soal-soal. Ya, ada mungkin rumus aturan sinus, ada juga aturan kosinus, kemudian juga sin, tan, cos, dan identitas lainnya. Nah, di sini salah satunya, ya ini dia penerapannya pada soal yang ini. Nah, di sini bahwa ingat ada rumus, ada identitas bahwa kalau misalnya sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, kemudian juga ada rumus sin A kurang B sama dengan sin A cos B kurang sin B cos A gitu ya. Nah, kemudian yang ditanya sini adalah cos X kurang A. Nah, ini sebenarnya juga ada rumusnya. Kalau misalnya cos X kurang A itu rumusnya adalah cos X kali cos Y kemudian ditambah dengan cos sin X kali sin Y. Nah, seperti itu. Tapi untuk nilai sin cos-nya itu tidak diketahui. Nah, kita gunakan rumus-rumus yang diketahui yang ini. Oke, nah untuk penyelesaiannya, nah tadi diketahui adalah yang ini. Nah, langkah selanjutnya apa sih untuk supaya kita dapat penyelesaiannya? Langkahnya adalah kita kuadratkan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman jumpa seperti ini, soal seperti ini, langkah pertama coba teman-teman semua kuadratkan saja. Nanti akan ketemu penyelesaiannya. Nah, di sini kalau misalnya kita kuadratkan masing-masing persamaan 1, nah, kita akan peroleh hasilnya seperti ini, yaitu 4 sin kuadrat X tambah cos kuadrat Y tambah 4 sin X kali cos Y sama dengan 2 kuadratkan 4. Kemudian yang di bawah juga kita kuadratkan, hasilnya adalah 4 cos kuadrat X tambah sin kuadrat Y kurang 4 cos X Y sin Y sama dengan 3. Oke, nah langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya, ini kita udah dapat 2 persamaan. Nah, sekarang 2 persamaan ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan berarti 4 sin kuadrat tambah 4 cos kuadrat. Berarti kan sama-sama ini ya. 4 ada 4-nya. Nah, ingat lagi bahwa tadi ada sin kuadrat X. Yang ingat ini tadi sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Otomatis kalau misalnya yang ini juga hasilnya pasti sama dengan 1 ya. Tapi kita kali dengan 4. Maka dapat hasilnya adalah 4. Kemudian yang ini cos kuadrat Y tambah sin kuadrat Y adalah 1. Tambah yang ini 4 sin X cos Y kurang 4 cos X sin Y sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Oke, sampai sini paham kan? Kemudian kita lanjut. 4 ditambah 5 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, 5 ini kita pindah ke ruas kanan, jadinya 7 kurang 5. Nah, di sini ada 4-nya. 4-nya kita faktorin, jadi 4 kali sin X cos Y kurang cos X sin Y sama dengan 7,5. Nah, sama dengan, ingat yang tadi bahwa kalau misalnya rumus sin X cos Y kurang cos X sin Y itu kan rumus yang ini ya. Seperti yang saya jelasin tadi di awal bahwa ini ada rumusnya. Nah, jadi kita jabarin di sini jadi 4 sin X kurang Y sama dengan 2. Nah, untuk nilai sin X kurang Y-nya adalah 2 dibagi dengan 4 atau sama dengan 1/2. Nah, kita udah dapat sin X kurang Y. Tapi yang ditanya adalah nilai cos X kurang Y. Nah, kita cari hubungan yang berkaitan dengan itu. Nah, ternyata ada hubungan. Nah, bahwa kalau misalnya yang tadi ada sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1, dan itu juga akan berlaku pada sin kuadrat 4A tambah cos kuadrat 4A sama dengan juga 1. Kalau misalnya sudutnya sama, itu juga akan sesuai dengan identitas, pasti hasilnya juga 1. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan, otomatis kita dapat sin kuadrat X kurang Y, kemudian tambah cos kuadrat X kurang Y, itu pasti hasilnya 1, karena juga sama sudutnya gitu ya. Nah, sekarang yang kita udah dapat tadi nilai sin XY itu udah dapat. Nah, nilainya adalah 1/2. Nah, ini kita buat 1/2 kuadrat tambah cos kuadrat X kurang Y sama dengan 1. Nah, di sini kan ada yang ditanya ya. Yang ditanya itu adalah cos X kurang Y. Tapi ini masih kuadrat. Nanti kita tinggal hilangin kuadratnya. Nah, kemudian di sini 1/2 berarti 1/4. Kita pindah ke ruas jadi kurang.
Berarti cos kuadrat XY sama dengan 1 dikurang 1/4. Nah, 1 dikurang 1/4 adalah 3/4. Nah, tadi karena kita mau cari nilai cos XY, X kurang Y, tanpa kuadrat, berarti kuadratnya kita pindah ke ruas kanan, jadi akar. Akar dari 3/4. Nah, hasilnya nanti akan 2, ada plus dan ada minusnya. Nah, kemudian, akar dari 3/4 itu berapa? Hasilnya adalah 1/2. Nah, nilai cosnya kan ada 2 nih, yaitu ada 1/2 akar 3. Nah, ingat kembali kita mau pilih yang mana gitu ya. Nah, ingat kembali di soal itu ada diketahui bahwa nilai X, Y itu di antara 0 dan Pi yang ini. Nah, kemudian ada nilai kalau misalnya X kurang Y, nilainya ada di antara Pi per 2. Pi per 2 itu setara dengan 90 derajat. Kemudian Pi itu setara dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita pilih yang mana? Nah, di sini ada ketentuan yang tadi. Nah, maka kita harus pilih yang negatif. Nah, ingat kalau misalnya X kurang Y ini kan di kuadran kedua ya. Nah, di kuadran kedua, nilai cos itu kan negatif. Makanya kita harus ambil nilai cosnya adalah yang negatif. Nah, maka yang memenuhi ini untuk nilai cos X kurang Y sama dengan negatif 1/2 akar 3. Itu karena ada yang ketentuan tadi ya, sesuai dengan soal. Nah, maka pilihan yang sesuai, kita pilih jawabannya adalah E, yaitu negatif 1/2. Ini. Oke, gampang ya? Nah, buat teman-teman yang jika ada pertanyaan, silahkan di komen di kolom komentar. Mungkin sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan silahkan di-share buat teman-temannya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.